Ghafur rahimallahu nafa'a bihi amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Bismillah, hamdalah wa sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak besok di hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang lalu kita masih berada di tengah-tengah pertempuran antara Majapahit dan juga Kerajaan Demak Bintoro. Oke, kita langsung masuk karena kita sudah masuk di bab akhir-akhir dan sudah masuk di pedalaman geger pertempuran antara Majapahit dan Demak. Falamma ro'a, bismillahirrahmanirrahim, saya baca kitabnya dulu. Falamma ro'a, Amir Pakis, ketika Amir Pakis melihat yang anna Raden Sudara qad mata akhoda al-farsa warqibahu, maka Amir Pakis ketika melihat bahwa Raden Sudara meninggal, maka dia mengambil kuda dan menungganginya. Waqala ayyuhal muslimun istama'u alayya in kuntum rijalan. Hei wong-wong muslim, saudara ini pasukan Majapahit ya, Raden Sudara ini termasuk pemimpin yang maju di medan perang. Nah ini begitu melihat Raden Sudara meninggal, Amir Pakis yang masih saudaranya ini langsung ambil kuda, kemudian masuk di tengah-tengah kerumunan kaum muslim. Wahai wong muslim, mrene nek kowe lanang, kan gitu ya bahasanya. Kesini semua jika kalian semua adalah laki-laki. Faja'u ilaihi, maka semua pasukan muslim mendatanginya. Falamma ro'a alla taqatalahum ala tokotalahu bihim walian munhaziman walam yazal sa'iran hatta ja'a ila Majapahit. Maka ketika para istilahnya pasukan muslim itu mendatanginya, akhirnya apa? Dia itu langsung lari tunggang langgang begitu. Si siapa tadi Amir Pakis itu. Jadi wani angas nih, kalau bahasa orang Jawa itu wani angas. Berani teriak-teriak, begitu diwaneni ternyata dia lari tunggang langgang. Sehingga kemudian dia melarikan diri hingga ja'a ila Majapahit, sehingga sampailah ke kerajaan Majapahit. Wa dakhala mulki Brawijaya, dan menghadap sowan kepada Prabu Brawijaya. Wa qala lahu ya sayyidi citu ilaika mukhbiran bi anna Raden Sudara wa Amir mojo sekar qad mata fil harbi walam yabqa minal muqatilina illa ana wal amrul ana ilaika. Kanjeng Prabu, kula badhe sowan, saya ingin menyampaikan bahwa Raden Sudara dan Amir Mejo Sekar telah meninggal di dalam peperangan, dan semuanya tidak tersisa dari pasukan kecuali saya, hingga saya pulang ke hadiran jenengan. Falamma sami'a Brawijaya kalama Amir Pakis qala lil wazir Gajah Mada ana Amir Pakis ja'ani wa akhbaroni bi anna Amir Mojo Sekar wa Raden Sudara wa man ma'ahuma minal jundi qutilu fil harbi jami'an. Setelah mendengar cerita itu, kemudian Prabu Brawijaya memanggil Patih Gajah Mada. Ini ada versi lain ya, di dalam kitab ini Patih Gajah Mada itu hidup di masa Prabu Brawijaya. Sementara kalau yang kaprah di dalam baik itu di sinetron-sinetron, film-film laga, atau yang kita kenal, Prabu Brawijaya itu hidup
pada masa anaknya Prabu Wijaya yang pertama ya, atau setelah anak pertama itu kalau gemuk nggak bisa memerintah karena masih kecil, kalau di film-film itu apa istilahnya disetir oleh siapa itu ya, bukan Raweding, bosnya Raweding, Rayuyu Rabanya itu Patih siapa itu, hingga kemudian jatuh kepada ratu yang perempuan ya, adiknya yang perempuan. Setelah itu lah ini hidup di masa itu. Baru kemudian setelah itu punya anak namanya Hayam Wuruk ya, itu masih Gajah Mada kalau versi-versi yang kita kenal. Kalau di kitab ini Patih Gajah Mada hidup pada zaman Prabu Brawijaya. Kemudian setelah mendengar cerita dari Amir Pakis tadi itu, kemudian menceritakan pada Gajah Mada bahwa seluruh pasukan Majapahit gugur di pertempuran, hanya tinggal Amir Pakis. Fakhruj anta wal wazir, pecah tondo waraden gugur, waliyuh rija ma'akum minal junuti tis'una alfan limulaqatin haula'il a'da. Setelah mendengar itu, wahai Gajah Mada, kamu keluar dengan Patih pecah tondo dan Raden gugur untuk berperang melawan pasukan Demak. Berserta kalian pasukan sejumlah 90.000 pasukan. Kok ngomong pasukan wakeh meni banyak sekali ya. Nggih, qalu sam'an wa ta'atan, nggih siap Kanjeng Prabu. Fawadda wal maliku Brawijaya wa kharaju fasaru hatta wasulu ila Mojo Agung. Maka kemudian mereka meminta izin kepada Prabu Brawijaya untuk berangkat menuju medan perang, sehingga mereka sampai ke sebuah daerah yang bernama Mojo Agung. Ini kalau nggak salah itu di daerah Jombang ya. Mojo Agung itu sebuah kecamatan. Kalau di Tebu Ireng itu ke utara sedikit lah, ini sekitar 4-5 kiloan ini. Wa amara Brawijaya al-wazir Arya Ba'ah wa Amir Luwanu wa Amir Pakis wa man ma'ahu minal junudi ayyahrusu dara mamlakati. Kemudian Prabu Brawijaya memerintahkan Patih Arya Bungah wa Amir Luwanu, beberapa prajurit yang berserta mereka untuk tetap tinggal di kerajaan Majapahit. Wa amaro Arya Jambul wa Amir Citrakesumo wa Amir Baladu Wilis. Citrakesumo ini merupakan raja di daerah Wilis. Gunung Wilis itu, kalau Wilis gunung ya, itu daerah Blitar ya, Jawa Timur ya. Wa man ma'ahuma minal junudi wa yahrusu babal baladihat hadama kana min amri Brawijaya wa wuzaraihi wa umaraihi. Jadi ditambah lagi Amir Citrakesumo dan Arya Jambul untuk tetap stay di kerajaan Majapahit, menunggu di situ ya. Ini cerita tentang Prabu Brawijaya berserta para patih dan pembesar-pembesarnya. Wa amma maka namin amri Utsman al-Hajj wa man ma'ahu minal muslimin fa innahum irtahalu min Mojolebak wasaru hatta wasolu ila Mojo Agung. Sementara pasukan kaum muslimin atau kerajaan Demak yang dipimpin oleh Utsman al-Hajj, Utsman Haji, ini berangkat dari Mojolebak sehingga sampai di Mojo Agung. Faro'a anna junudal kufarokot nazalu hunaka, dan mereka melihat pasukan-pasukan kafir, pasukan-pasukan Majapahit telah berkemah di sana. Fajalal muslimina fariqataini wa marahaduma bitaqadumi ilal kital. Maka kemudian setelah sampai di Mojo Agung, apa yang dilakukan oleh pasukan Demak? Yang pertama, terpecah atau memecah menjadi dua pasukan. Yang pertama adalah berangkat pertama untuk berperang, wa amara alaihim khalifata sugro wa bendoro marmo
wa bendoro Yusuf. Yang gelombang pertama kan dibagi dua gelombang ya. Yang gelombang pertama ini dipimpin oleh Khalifah Sugro, Bendoro Marmo dan Bendoro Yusuf. Wa taqaddama an-nawazir Gajah Mada wa ma'ahu qad wasala ila Mojo Agung. Sementara sudah diceritakan sebelumnya bahwa Patih Gajah Mada dan pasukannya sudah berada di Mojo Agung. Falamma wasalu ilaihi nazalu fi maudhi yuqalu lahu Petukuran. Maka ketika mereka sudah sampai di sebuah daerah yang bernama Petukuran, falamma ra'a annal muslimina qad ja'u ila dzalikal makan qala li junudihi tahabu wastaidu limulaqatil a'da'i fa innahum qaribu minkum. Maka ketika Patih Gajah Mada melihat pasukan-pasukan Demak sudah berangkat menuju tempat, maka kemudian Patih Gajah Mada memerintahkan prajuritnya untuk bersiap-siap berperang melawan mereka karena mereka sudah dekat. Fataqaddama ahadal jam'ani ilal akhar wal taqiya hunalika wal tahamal qital bainama bisuyufil lawami. Maka ketika mereka sudah berhadap-hadapan sama seperti di film-film ya, itu masing-masing diwakili oleh salah satu orang yang berperang ya, biasa ya. Mengirim satu pasukan di situ ada dil-dilan. Apakah pasukan bertempur ini hanya diwakili oleh orang yang berperang ini, ataukah setelah duel 1 lawan 1 ini selesai pertempuran dilanjutkan atau enggak? Ini biasanya seperti itu. Lah, pasukan muslim maju, pasukan dari Majapahit juga maju. Mereka maju saling ketemu dan saling menghunus pedang. Wa sore Khalil wa surakhal madafi wal asin natallati ka'am nek kena air ini hilang tulisannya. Allati ka'an ya bil aghwal. Nanti coba dicek downloadannya kalau salah ya. Wa bina dakolaha dawiyun kadawin nihal fakasaro al kitala. Setelah terjadi masing-masing perwakilan, ternyata tidak menghentikan pertempuran ya. Setelah mereka selesai bertempur, maka fakasar al kitala, pecah perang fil muslimina walam yabqa minhum illa qalil. Maka pecah perang sehingga pasukan muslim tersisa sedikit. Fakharaja Khalifah Sugro wa da'al kufar ila mubarizati. Maka kemudian Khalifah Sugro keluar nantang pasukan Majapahit, maju di tengah-tengah peperangan. Begitu mereka teriak nantang-nantang begitu, muncullah fakhurja ilahi Raden Gugur fatato'ana sa'atan wa waqa'ata'na fi jam'i Khalifah Sugro fa waqa'a maitan radhiyallahu anhu wa ajala bi ruhihi ila jannatin naim. Ketika itu yang menghadapi siapa? Raden Gugur. Begitu Raden Gugur memanah siapa tadi itu? Khalifah Sugro, ternyata kena lambungnya dan seketika itu juga Khalifah Sugro meninggal. Fawaqa amaitan radhiyallahu, moga-moga Allah meridhoi siapa tadi itu? Semoga Allah meridhoi Khalifah Sugro. Fa kharaja ila Raden Gugur Bendoro Marmo. Kemudian mendatangi kepada Raden Gugur Bendoro Marmo. Fatato ana sa'atan fawaqaltana fi sodrihi fawaqa maitan radhiyallahu anhu wa jal jannata wahu. Begitu siapa tadi? Khalifah Sugro meninggal, diganti berikutnya yang maju perang adalah Bendoro Marmo. Begitu Bendoro Marmo maju, ternyata kepanah juga, meninggal juga, kena dadanya hingga beliau meninggal. Radhiyallahu anhu wa jalla jannata maswahu. Mudah-mudahan Allah ridho kepadanya dan menjadikan
surga sebagai pahalanya. Fa kharaja ilahi Bendoro Yusuf. Berikutnya Bendoro Yusuf maju melawan Raden Gugur. Mubah Rizan li akhdi apa ya? Hilang tulisannya. Akhihi fatato'ana huwa waradin gugur sa'atan fawaqatona fi jambihi fawaqamaitan radhiyallahu anhu wajal jananta mas wahu. Begitu Bendoro Yusuf mendatangi si siapa tadi, Raden Gugur ya, untuk menolong saudaranya, ternyata beliau juga dipanah oleh Raden Gugur sehingga dia juga meninggal dunia. Semoga Allah ridho kepadanya dan menjadikan surga sebagai balasannya. Wahina idin khurja Utsman al-Haji wa man ma'u minal junudi wa qatilu al-kufar wal tahaman al-harba bainal fi'ataini wa qutila minal muslimin ma la yahsa wa lam yabqa illa asyrata rijalan minhum. Sementara Utsman al-Haji beserta rombongannya, ini rombongan yang kedua, tadi kan terbagi dua rombongan ya. Ini yang rombongan yang dipimpin oleh Utsman al-Haji. Begitu ketemu dengan pasukan Majapahit, ternyata diperangilah itu sehingga tersisa pasukan muslim hanya tersisa 10 pasukan. Minhum Utsman al-Haji, al-Haji Utsman, Waradin Prabu, wa Khalifah Husain, wa Amir Hamzah, wa Khatib Bintoro dan Khatib Bintoro. Ismuhu Raden Mas, namanya Raden Mas. Mas Winong, namanya Mas Winong. Fa kharaja Amir Hamzah hamilan li romhihi ala atikihi wa da'al kufar lil mubarizati fa kharaja ilahi al-wazir daya ningrat fatato'ana sa'atan wa waqatana fi sodri daya ningrat fasaqata maitan ala ardi wa ajalallahu bi ruhi ilan nari wa bisal qarar. Maka kemudian Amir Hamzah keluar dengan membawa panah yang diambil dari adanya panah yang biasanya ditaruh di sini ya kalau wayang-wayang atau Kemudian dia keluar menantang, berteriak-teriak, pasukan-pasukan Majapahit, keluar hadapi saya, begitu. Akhirnya yang menghadapi di sini adalah Patih Dayaningrat. Kemudian mereka berdua saling memanah, saling berperan, hingga kemudian panah itu tertusuk kena dadanya Dayaningrat hingga rebah ke tanah dan meninggal. Semoga Allah memasukkan ke dalam neraka. Tsumma kharaja ilaihi Raden Gugur fatato'ana. Kemudian Raden Gugur keluar maju bersama berperang melawan Amir Hamzah. Wa naba anhuma atana faja ilaihima al-wazir pecah tondo wa ta'ana Amir Hamzah bi ramhi wa waqatana fi sodri fa waqa maitan radhiyallahu an. Begitu terjadi peperangan antara Amir Hamzah dan Raden Gugur, ternyata pecat tondo, Patih pecat tondo ini ngunus panas dipanahkan kepada Amir Hamzah. Kenalah di dadanya sehingga Amir Hamzah meninggal. Semoga Allah meridhoi Amir Hamzah. Tsumma kharaja Khalifah Husain ila Raden Gugur. Kemudian Raden Husain maju menghadapi Raden Gugur. Fadharabahu bisayfi. Kemudian dia memukulkan, dia menyabetkan pedangnya. Wa waqa ad-darbu fi jambihi wang qati'ataini wa ajalallahu bi ruhi ilan nari wa bisal qarar. Hingga kemudian disabetkanlah ke lambungnya siapa tadi? Raden Gugur ya. Hingga Raden Gugur itu meninggal di tangan Amir atau Khalifah Husain. Sumadzaba Khalifah Husain nahwal wazir pecat tondo. Setelah membunuh Raden Gugur, kemudian Khalifah Husain pindah berhadapan dengan
patih pecat tondo. Wasaifu biyadihi wa aroda ayat riba pecat tondo fato'anahu pecat tondo bi sodrihi fawaqa maitan radhiyallahu anhu. Begitu mau mengayunkan pedang ke pecat tondo, ternyata pecat tondo sudah memanahkan ke Raden Husain sehingga kena dadanya, sehingga Raden Husain meninggal radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Raden. Summa kharaja Khatib Bintoro ila pecat tondo wa biyadihi, sementara di tangannya hanajiro fato'anahu pecat tondo fi sodrihi fawaqan radhiyallahu anhu. Maka ketika Khatib Bintoro berhadapan dengan pecat tondo, sementara Raden pecat atau patih pecat tondo itu juga memanah juga, seandalan ini pokoknya panah ya. Memanah juga kena dadanya Khatib Bintoro sehingga meninggal Khatib Bintoro itu radhiyallahu anhu. Summa khorja ba'da dzalika Utsman al-Haji la pecat tondo fatato'ana saatan bi rahmi fawaqatana fi jammi Utsman al-Hajj fawaqa maitan radhiyallahu anhu wardahu walam tangqadha al-harb wa qad ghriba syamsu hinaidin faraja kana minal hizbaini ila muaskarihi. Kemudian Utsman al-Haji keluar berhadapan dengan pecat tondo. Mereka saling memanah, saling berperang, hingga kemudian pecat tondo ini memanah kena pada lambungnya Utsman al-Haji, sehingga Utsman al-Haji ini meninggal radhiyallahu an. Ternyata peperangan antara keduanya ini masih belum selesai hingga surup ya, hingga sore ya, hingga sore hari, hingga masing-masing pasukan kembali ke perkemahan masing-masing. Walam yabqa minal muslimina ila sitati rajulin, dan pasukan Islam hanya tersisa 6 prajurit. Minhum diantara mereka adalah Al-Haji Utsman wa Raden Prabu. Faqala Raden Prabu lil Haji Utsman, kaifa ruyu indaka yan anna Utsman al-Haji qad qutila wa lam yakun minal muslimina illa sitatin. Bagaimana pendapatmu wahai Utsman, Al-Haji Utsman? Itu Raden Prabu bertanya gitu pada Haji Utsman. Pemimpin kita Al-Utsman Haji, Haji Utsman Haji beda. Kalau Utsman al-Haji sebagai pemimpin Sunan Ngudung ini meninggal, sementara pasukan kita tinggal 6 orang. Qala al-Haji Utsman, a'ra'yu indi, pendapat saya begini, anarjia ilan Demak, kita itu kembali ke Demak saja. Walakin natlibu jasada Utsman al-Haji awalan, tapi kita cari jasadnya Utsman al-Haji dulu. Faidan wajadnahu hamalnahu ala awataqina rojina ila Demak. Ketika kita sudah menemukan jasadnya Sunan Ngudung, maka kita kembali ke Demak linukhbiro al-khalifata Raden Fatah, untuk menyampaikan kabar kepada Raden Fatah majarolana min amril junuti wal khurubi faqalu sam'an wa ta'atan. Fatalabuhu hatta wajaduhu bainal al-qitala fahamaluhu warajau falam yazalu sairina fil audiyati wasyabi wal akami wal hidhobi hatta wasalu ila Demak. Begitu mereka mencari-cari hingga kemudian menemukan jasadnya Sunan Ngudung yang berada di tengah-tengah pasukan yang mati. Kemudian mereka membawa hingga mereka kembali pulang dengan melewati gunung-gunung, lembah, pokoknya sehingga mereka sampai di Demak. Fatakhalu ala khalifah Raden Fatah fakhbaruhu al-qisata min awaliha ila akhiriha. Begitu mereka sampai kepada Raden Fatah, maka disampaikan ceritanya dari awal hingga akhir. Wada'a al-khalifata zaujata Utsman al-Haji. Kemudian Raden Fatah mengundang istri dari Sunan Ngudung, linukhbiroha bimautihi
untuk menyampaikan kabar bahwa Sunan Ngudung itu meninggal. Falama khudirat baina yadayhi wa ra'at zaujaha qatilan. Begitu istri dari Sunan Ngudung ini hadir dan melihat bahwa suaminya meninggal bakat, maka dia menangis bukaan syadidan huznan alaihi. Maka dia menangis sejadi-jadinya, sedih karena meninggalnya Sunan Ngudung. Faqala laha al khalifah isbiri wala tajzi'i wa jazakallahu khairan wa jazakillahu khairan hadza ma kana min amril muslimin. Maka begitu nangis sejadi-jadinya, kemudian Raden Patah mengelem-elem apa ya istilahnya, membuat dia sabar gitu ya. Wes gak usah nangis gitu ya, gak usah nangis. Ini sudah kehendaknya Allah bahwa orang yang hidup ini sudah meninggal, gini-gini. Bahwa suami ini adalah seorang petarung yang luar biasa. Begitu, kamu gak usah sedih. Allah insya Allah akan mengganjarnya dengan pahala yang berlipat-lipat. Ini merupakan cerita tentang Amir atau cerita tentang kaum muslimin yang tersisa hanya tinggal 6 orang prajurit. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga saya dan jenengan semuanya dengan barokah majelis ilmu ini, meskipun dengan tempat yang berbeda, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan sebagai orang yang belajar ilmu. Barang siapa belajar ilmu 1 detik, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Untuk itu, don't stop, jangan berhenti untuk selalu belajar, menjadi belajar seumur hidup. Minal mahdi ila lahdi, atau kalau dalam bahasa kampung saya namanya long life education. Demikian, mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan atau kesalahan dalam menerjemahkan kitab atau terlalu jauh konteksnya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.